pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara instalasi dependensi untuk proyek kita nantinya. Oke, untuk mendapatkan dependensi yang akan kita perlukan nanti, kita bisa mencarinya itu di situs git-composer.org. Oke, kita cari dulu ya. Ada tiga dependensi yang akan kita install. Yang pertama adalah dependensi untuk generate helper HTML. Jadi kalau misalnya saya ketik di sini HTML, nah dia muncul yang ini ya, kita menggunakan Illustrator HTML. Saya klik saja. Nah, untuk bisa menginstal dependensi ini, di sini biasanya dikasih tahu. Anda bisa langsung install dari terminal atau kita kasih tahu dulu nih si Laravelnya untuk mendownload dependensi yang akan kita butuhkan. Misalnya di sini saya akan kopikan nama filenya. Oke, saya kopikan. Jadi ini nama dependensi dan nanti diikuti dengan versi yang kita perlukan ya. Nah, oke, misalnya di sini versi terakhirnya adalah, kita bisa ngeceknya di sini. Nah, versi terakhirnya adalah versi 5.0 sekian gitu. Tapi nggak apa, kita install versi 5 aja. Jadi kita bisa install versi di sini 5.0 dan bintang saja, artinya versi berapapun yang terbaru gitu. Oke, ini untuk HTML. Nah, sekarang kita akan perlukan dependensi untuk PDF. Karena nanti akan kita buat laporan dalam bentuk PDF. Saya bisa menggunakan FPDF ya. FPDF. Nah, jadi kita cari yang FPDF saja. Oke. Dan jangan lupa diikuti dengan versinya. Di sini versi 172. 172. 172. Oke, yang terakhir adalah untuk export Excel. Oke, kita cari untuk export Excel. Nah, yang banyak ini nih. Nah, oke. Versi terakhirnya adalah versi 2 ya, 206, 2.0 lah. Dan diikuti versi 2.0 dan versi berapapun di belakangnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menuliskan dependensi apa saja yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya adalah save dulu composer.json ini, lalu masuk ke konsol. Dan pastikan Anda sedang berada di folder project kita, lalu ketikkan composer update. Composer update, dan kita tunggu Composer sedang melakukan pekerjaannya. Oke, kalau misalnya nanti sudah selesai, dia akan mendownload semua dependensi yang kita minta. Nah, setelah selesai mendownload, nanti baru akan siap kita gunakan. Nah, sekarang setelah kita download, harus kita setup dulu supaya dependensi itu bisa digunakan. Oke, sekarang kita akan coba setup yang untuk HTML aja dulu. Nah, untuk setup dependensinya atau mendaftarkan dependensinya supaya bisa digunakan, nah Anda bisa buka di project gitu ya, project, config di app. Nah, di sini nanti akan ada provider. Nah, di sini nanti akan Anda daftarkan. Jadi saya sudah ngetik sebelumnya ya, sambil nunggu tadi saya ngetik. Nah, ini yang harus Anda ketik nanti. Jadi buat koma terakhir, ketikkan print script ini, dan ini di provider.
Dan ada lagi satu lagi di alias. Nah, alias yang perlu Anda ketik adalah dua script ini, form dan HTML. Nah, ini untuk apa sih? Jadi kita untuk memanggil si dependensi tersebut. Misalnya ini nih, kita lihat dokumentasinya. Nah, jadi supaya Anda tahu ini dari form dan HTML ini, Illuminated HTML, form passage dan HTML package itu dari mana sih? Oke, tunggu koneksinya lagi lambat. Wah, RTO pula lagi. Oke. Nah, jadi yang kita setelah kita download dependensinya tadi, maka kita perlu memanggil yang HTML package dan form package gitu. Ini dua. Oke, dan yang perlu kita panggil selanjutnya adalah di providernya HTML service provider. Nah, jadi dari situlah muncul script ini, dan di provider muncul script ini. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita ingin gunakan, misalnya kita cari satu script lah ya, sebagai contoh, jangan form atau HTML lah kita cari. Di HTML ini ada fungsi untuk membuat link misalnya. Butuh koneksi. Oke, nggak apa, sambil nunggu kita buka di view kita, ntar akan kita edit. Nah, di sini nanti akan kita buat sebuah link. Nah, oke, di sini kita, bukan di sini. Mana sih dia? Helper kah? Function, bukan di sini. Form builder, ini form builder untuk membuat form. Function, kita coba function link ada nggak? Oh, nggak ada. Ini ada function label gitu ya, label. Jadi kalau misalnya saya misalnya ingin menggunakan fungsi ini, jadi di sini kita bisa gunakan HTML label. Nah, di sini kita bisa cek nih yang diminta apa, label name-nya dan value-nya apa gitu. Misalnya label name itu saya ingin email. Ini label name. Nah, untuk value-nya itu masukkan email. Oke, saya save. Di project kita, ntar saya refresh, kita buka di ininya ya, kita buka di nasabahnya, HTML not found katanya. Composer, kita lihat dulu apa yang salah. Oh, HTML-nya HTML besar, kita jadikan kecil aja ya, HTML. Nah, saya perbaiki, save, refresh, method label don't exist. Label, kita lihat apa yang salah. Function label benar nih, atau yang lain lah ya, dulu yang lain. Form builder, HTML builder ya. Misalnya kita ingin membuat link, di sini ada fungsi link intinya. Nah, kita cari fungsi link, function URL. Function link ada ini ya, function link, URL, title, dan atribut. Oke, sorry, saya ganti di sini. Sorry, kita hapus saja. Misalnya link to misalnya create gitu ya, create, isinya tambah data. Nah, seperti ini, saya save, kita refresh. Nah, oke, jadinya seperti ini ya. Karena ini script, jadi bukan begini cara menampilkannya, tapi seperti ini. Nah, oke, saya save, kita refresh. Nah, jadi link gini ya, nama data. Nah, kalau misalnya kita ingin menambah
style misalnya bootstrapnya, kita bisa tambahkan di sini, tambah kelas btn danger supaya warnanya merah, dan btn sm supaya dia agak kecil nanti buttonnya. Oke, kita refresh. Nah, jadi button seperti ini. Nah, itulah salah satu cara penggunaannya. Oke, saya rasa cukup sekian penggunaan intro tentang penggunaan dependensi dan cara menggunakannya juga. Kita nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kita ketika kita membuat form itu akan banyak kita gunakan dan akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di next episode. Terima kasih sudah menonton.